Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Ini pertemuan kelima ya, minggu kelima. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, sehat selalu. Oke, Alhamdulillah. Oke, untuk minggu kali ini, pertemuan yang akan kita bahas yaitu terkait dengan materi torsi ya. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang tegangan dan regangan, kemudian minggu keempat itu ada momen bentur ya. Oke, mungkin saya bukakan saja untuk materi yang sudah saya share. Nah, ini materi minggu 2 dan 3 ya, ini terkait dengan tegangan dan regangan. Ada beberapa contoh soal, mungkin sudah kalian baca juga ya. Oke. Nah, di sini contoh soalnya untuk contoh soal 1 yaitu adalah pipa baja. Ini diameternya 20 mili, panjangnya 0,5 ya. Mengalami beban tarik sebesar 25 kN. Nah, karena ada beban tarik sehingga menjadi panjang menjadi 0,05 meter. Nah, yang ditanyakan di sini tentukan tegangan dan regangan normal yang terjadi pada batang. Nah, ini ada gambar ilustrasinya seperti ini. Ditarik arah P-nya keluar ya dari di pipa baja ini. Oke, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu tegangan yang terjadi, tegangan normal yang terjadi di sini, kembangnya ini P-nya itu tadi 25 kN ya. Oke, ini dirubah dulu, konversi dulu jadi Newton sekarang. Kilonewton ke Newton jadi 25.000. Nah, 25.000 dibagi dengan luas penampang A di sini. Nah, karena berdiameter pipa ya, jadi lingkaran, jadi stepler 4 pi dikali 20. Tadi diameternya 20 ya. 20 dikali 2. Ketemunya 79,58 Newton meter. Jadi untuk tegangan, beban yang terjadi atau gaya yang terjadi di sini P dibagi dengan luas penampang. Luas penampangnya yaitu A. Jadi apa yang sudah dibebankan itu dipikul oleh dengan luas penampang pipa tersebut. Oke, kemudian ada regangan. Nah, regangan ini selisihnya nanti ya. Nah, di sini adalah delta L dibagi dengan L. L ini panjangnya nanti. Nah, ini ada L1 dan L0. L1 ini adalah 0,505. Jadi awalnya panjangnya 0,5 meter menjadi 0,05 dibagi dengan 0,5. Jadi ada peregangan terjadi 0,01. Nah, ini untuk regangan seperti itu rumusnya. Jadi ada karena beban P 25 terjadi regangan 0,01 di sini. Oke, ini contoh 2. Kemudian ini ada batu bata. Nah, di sini batu bata. Bata standar memiliki ukuran sekian. Nah, di sini mengalami tegangan tekan yang terjadi pada bata adalah sebesar 0,115 MPa. Yang ditanyakan di sini tentukan tekanan maksimum yang mampu ditahan bata. Oke, tekanan maksimum jadi tekanan berapa yang bisa oleh ditahan bata sebelum bata ini hancur ya. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Nah, ini rumus umumnya. Rumus umumnya yaitu di sini. Karena kita sudah belajar regangan tadi, tegangan di sini. Rumus umumnya adalah P dibagi dengan luas penampang. Karena yang kita ketahui adalah tegangannya dan juga luas penampangnya, berarti berapakah P-nya atau berapakah bebannya. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi
tegangannya adalah 0,115 MPa. Nah, untuk luas penampangnya ya kita lihat di sini 10. Ini 10. Berarti kan ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke, untuk luas penampangnya berarti lebar dan tingginya ya. Oke. 63, oke. Nah, di sini luas penampangnya itu sendiri adalah 10,16 dikali 63,5 atau 6,35 cm. Ini berarti satuannya dalam milimeter semuanya. Ini MPa dalam MPa tetap ini. Oke, tinggal kita kalikan tegangan yang terjadi dikalikan dengan luas penampang. Sudah dikalikan, ketemunya di sini adalah 741,9 Newton. Nah, ini jadi beban yang menghancurkan batu bata ini adalah sekitar 741,9 Newton. Oke, ini ada soal 3 sekarang. Nah, soal 3 ini adalah suatu sambungan dengan baut memikul gaya tarik. Nah, ini kata kuncinya gaya tarik ya, sebesar 30 kN. Apabila diameter baut 10 mili, jadi luas penampangnya 10 mili untuk bautnya, tentukan tegangan geser yang terjadi pada sambungan tersebut. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Di sini ada TOW. Nah, ini untuk rumus umumnya Fs dikali dengan luas penampang. Nah, di mana Fs itu adalah tegangan yang terjadi dikalikan dengan setengah. Tegangan yang terjadi tadi adalah gaya tariknya sebesar 30 kN. 30 kN kita rubah ke MPa berarti sekarang. Jadi 30.000. Oke. Tinggal dimasukkan. Nah, baut di sini dianggap lingkaran ya. Jadi rumusnya juga menggunakan luas penampang untuk lingkaran. 1/4 pi dikali D pangkat 2. Berapa sih diameternya? Diameternya tadi 10 pangkat 10. Nah, tinggal dimasukkan jadi 10 pangkat 2. Sudah kita jumlahkan, ketemunya 92 MPa. Oke, jadi dari rumus umum kita turunkan menjadi rumus yang sesuai dengan pertanyaan atau yang ditanyakan di sini, yaitu menggunakan P ya. Oke, begitu untuk soal nomor 3. Sekarang saya beralih, ini terakhir ya, soal nomor 4. Nah, ini ada plat ya, ini plat. Tebalnya 16 cm, 0,16 cm atau ini 16 mili. Dan lebar 45 cm. Disambung, nah disambungnya sini. Sambung dengan las dengan sudut pengelasan 45 derajat. Jika plat tersebut menerima gaya tarik, nah ini lihat arah tegangannya, arah bebannya di sini tarik ya, P-nya keluar sebesar 50 kN. Tentukan tegangan geser yang terjadi pada sambungan las tersebut. Oke, langsung kita ke penyelesaian. Nah, di sini tegangan untuk tegangan normal. Nah, ini rumus umumnya. Sini N. N ini tegangan yang terjadi ya. Tegangan yang terjadi tadi 50 kN. Nah, kita rubah dulu. Jadi ke MPa. Cos alfa. Alfanya di sini tadi 45 derajat karena dilas dengan sudut 45 derajat. Oke, terus ini luas penampangnya. Luas penampangnya tingginya tadi 45 atau 4,5 cm nih B. Kemudian tebalnya T. Saya mohon maaf, B ini lebarnya 4,5. T ini tingginya 1,6 dibagi dengan luas penampangnya karena nanti sudutnya adalah 45 derajat, maka cos alfa 45 derajat.
Nah, ini tinggal kita jumlahkan yang bagian bawah dulu. Oke, setelah itu ketemu 347,23 MPa. Oke, setelah tegangan normal yang terjadi, kemudian yang ditanya yaitu tegangan geser. Kita masukkan rumus tadi. Nah, untuk rumus tegangan geser, bisa kita lihat rumus umumnya. Tegangan sama dengan V dibagi dengan alfa 1. Nah, ini rumus umumnya. Oke, tinggal kita masukkan. Kalau tadi cos, sekarang di sini sin. P-nya 50 kN. Jadi kita rubah dulu ke MPa jadi 50.000 ya. Terus sin 45. Nah, sama ya di bawahnya, tinggal masukkan. Nah, ini ketemunya 300. Mungkin karena ini sudutnya sudut istimewa ya, jadi 347,23. Nilainya sama. Oke, ini cuma flashback aja terkait dengan materi yang sudah kita bahas di minggu 2 dan 3, yaitu tegangan dan regangan. Oke, coba saya flashback lagi terkait dengan torsi ya. Oke, modulus elastisitas dulu apa torsi? Oke, sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan tegangan, regangan, kemudian soal nomor 4 terkait dengan modulus elastisitas geser ya. Nomor 3 dan 4 ini nomor 3 dan 4, nomor 1 dan 2 itu terkait dengan tegangan dan regangan normal. Kemudian nomor 3 dan 4 terkait dengan modulus elastisitas geser ya. Oke, saya masuk ke materi pertemuan ke-5 sekarang, yaitu terkait dengan torsi. Nah, di sini untuk definisi torsi itu sendiri, kata kuncinya yaitu puntir. Nah, di sini ada gambar seseorang sedang melakukan obeng ya, memutar obeng untuk mengencangkan baut. Nah, di mana putaran tersebut itu membutuhkan gaya sehingga terjadi atau baut ini bisa masuk ke dalam tembok maupun kayu. Nah, rotasinya di sini disebut dengan torsi. Nah, ini momen-momen seperti ini terjadi nanti pada struktur bangunan. Misal pada kolom, kalau tidak diberi tulangan, maka dia akan mengalami gaya puntir juga, sehingga kolomnya akan dibebani selain dari beban langsung P, juga mengalami gaya puntir. Nanti istilah-istilah ini ada torsi, ada momen nanti. Setelah itu banyak kalian pakai di membahas materi kuliah ini. Oke, ini secara umum untuk rumus umumnya yaitu di sini T sama dengan P dikali D ya. T itu adalah gayanya ya, atau torsinya. P itu adalah bebannya. Kemudian D itu adalah penampangnya. Nah, ini ilustrasi gambar yang kedua, batang yang mengalami torsi. Nah, di sini ada T. T ini nanti torsinya bisa ke arah mana? Ke arah T1 atau ke arah T2. Nanti ada istilah lagi, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke, sambil belajar pelan-pelan saja. Nah, kemudian ada torsi tegangan di sini ya. Torsi tegangan geser. Torsi tegangan geser adalah apa yang terjadi pada penampang yang mengalami torsi pada gambar 2.4 di sini. Nah, ini ada gambar A, B, dan C. Di sini torsi cenderung memutarkan ujung kanan batang berlawanan jarum jam apabila dilihat dari kanan. Sehingga tegangan geser
bekerja dalam arah seperti terlihat pada gambar. Oke. Nah, ini untuk rumus umumnya. Sini ada G. G di sini tadi sudah kita bahas, modulus geser elastis, dan gamma di sini adalah regangan geser. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan regangan geser yang dinyatakan dalam radian, karena ini dianggap lingkaran semuanya. Karena di sini baut ya, dianggap lingkaran untuk penampangnya. Nah, di sini menggunakan hukum Hooke dengan persamaan untuk regangan, maka diperoleh Tomax, di mana Tomax adalah tegangan geser di permukaan luar batang jari-jari R. Ini Tau adalah regangan geser di titik interior, dan Tau theta adalah laju puntiran. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa tegangan geser bervariasi secara linear terhadap jarak dari pusat batang. Oke, nah ini kalau misalnya pusat batang, kalau misalnya kita dibuatkan diagram atau diagram tegangan, nah semakin keluar ini maka beban atau gayanya yang diperlukan maka akan semakin besar, tergantung dari jari-jarinya. Ini hanya ilustrasi saja. Oke. Untuk rumus umumnya, torsi tegangan geser pada jarak P dari titik pusat poros ini dinyatakan dengan Tau tegangan sama dengan TP dibagi dengan IP. Nah, ini nanti ada inersia atau luas penampang. Oke, setelah tadi torsi tegangan geser, sekarang torsi regangan ya. Tolong dibedakan nanti antara tegangan dan regangan. Regangan kan harusnya satu tegangan sama dengan regangan, sehingga gayanya jadinya 0. Oke, elemen batang antara dua penampang yang jaraknya satu sama lain seperti gambar 2.6. Oke, 2.6, di mana elemen ini ditunjukkan terisolasi selama terjadi puntir pada batang. Penampang kanan berotasi terhadap penampang kiri dengan sudut puntir kecil, sehingga masing-masing titik bergerak. Panjang sisi elemen tidak berubah selama rotasi, namun sudut-sudut di pojok tidak lagi 90. Oke. Jadi elemen ini adalah keadaan geser murni dan besar regangan geser. Gamma max sama dengan berkurang sudut yang dinyatakan dalam radian. Oke, ini awalnya itu adalah A, gambar A, kemudian terjadi momen regangan geser sehingga dipotong jadi B, setelah itu menjadi C. Dia ada panjang ya, tampangnya menjadi batangnya menjadi lebih panjang, tapi ukurannya menjadi lebih kecil di sini. Nah, ini untuk regangan geser pada permukaan poros. Bisa dilihat di sini ada perubahan dari awalnya itu adalah A dan ada jadi regangan. Jadi dari B jadi B aksen. Nah, nanti ada perubahan bentuk penampangnya yang awal dari A menjadi B, kemudian menjadi B aksen. Jadi ada perubahan bentuk untuk penampangnya karena terjadi regangan geser pada permukaan poros. Oke. Setelah tadi regangan, kemudian 2.4 modulus elastisitas geser puntir. Nah, untuk rumus umumnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada sudut puntir di sini. Sudut puntir di sini, theta di sini. Oke, nampang melintas poros dalam keadaan elastis. Sini ada T-nya ya, tegangannya searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Nah, ini mungkin contoh-contoh soal yang bisa kalian lihat di sini terkait dengan torsi itu sendiri. Ada beberapa contoh, 1, 2. Oke. Sini soal 1, sebuah batang baja penampang lingkaran mempunyai diameter 3,75 ya, 3,75 cm.
Kemudian panjangnya 1,5 meter, panjang 1,5 meter, di mana modulus elastisitas geser. Nah, karena bahan itu pasti memiliki modulus elastisitas geser, tergantung bahan apa yang digunakan. Nah, ini dianggap soal untuk baja modulus elastisitas gesernya 11,5 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter. Batang ini mengalami torsi yang bekerja di ujung-ujungnya. Ini ada torsi, lambangnya T di sini. Nah, yang diketahui lagi setelah soal, jika torsi besarnya 250 Nm, berapakah tegangan geser maksimum yang di batang tersebut? Dan berapa sudut puntir antar kedua ujungnya? Yaitu persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat. Tadi pertanyaannya yaitu bebannya ya 250 ya. Oke. Nah, ini rumus umumnya. Kalian lihat di atas tadi sudah kita bahas juga. Ini 16 kali dengan T torsinya yaitu 250. Ini sudah dalam Newton meter jadi tidak perlu dikonversi lagi. Oke, bagi luas penampang Pi dikali D pangkat 3. Luas penampangnya tadi berapa? 375 cm ya. Oke, dirubah ke meter jadi ketemunya 0,0375 pangkat 3. Oke, diketahui terus dapat 24,14 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat. Oke. Ini tegangan geser yang terjadi pada batang baja ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan A sekarang, ada pertanyaan B, jika tegangan izin 6000 Nm kuadrat dan sudut puntirnya 2,5, berapakah torsi izin maksimum? Oke, kita lihat di sini untuk rumus umumnya. Nah, kalau kita masukkan Pi dikalikan 0,0375 sama tadi 375 cm, masukkan pangkat 4 dikali 32. Nah, ketemunya 1,94 dikali 10 minus 7 meter 4. Oke, kemudian untuk theta sama dengan T sama kali L bagi G. Atau P ini rumus umumnya. Ini 250 dikali tadi kan bebannya 250 ya. 250 dikali L. L-nya ini panjang batang 1,5 meter. Nah, untuk GI atau modulus elastisitas gesernya ini tadi sudah ditentukan bahwa 11,5 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6. Oke. Terus untuk sudut puntirnya sini sudah diketahui tadi 1,94 kali 10 pangkat minus 7. Setelah itu kita kalkulasikan ketemunya 168,09 radian ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan antara torsi yang terjadi ya dengan gaya yang sudutnya sudah ditentukan tadi. Sudutnya tadi berapa ya? 2,5 ya. Oke, sudah dimasukkan. Nah, ini kita masukkan torsi izin maksimum dari data-data yang di atas A dan B tadi. Sini B kita masukkan, ini untuk rumus umumnya. B luas penampang 0,375 dipangkatkan 3 kali 600. 600 adalah tegangan izinnya. Kemudian dibagi dengan 16, ketemunya 0,0621 Nm. Nah, untuk T2 kita masukkan modulus elastisitas geser, terus sudut geser, terus tegangan izin, terus dibagikan dengan panjang penampang. Panjang penampangnya tadi 1,5. Oke, tinggal kita masukkan di sini 1,94 minus
sudut gesernya 194 kali 10 pangkat 7, kemudian sudut gesernya tadi 2,5 dikalikan dengan pi radian 180 derajat dibagi dengan 1,5 untuk panjang lambangnya. Oke, ini T2 kita ketahui 0,094 Nm. Jadi yang menentukan adalah nilai terkecil yaitu 0,0621. 0,0621. Oke. Ini ada T1, T2. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, ini sebuah batang perunggu berdiameter 30 mili dibebani torsi. Nah, dibebani torsi, tegangan geser izin yang di perunggu adalah 80 MPa. Berapa torsi izin maksimum? Nah, yang ditanya sekarang berapa torsinya? Oh, tadi torsinya sudah diketahui. Nah, yang ini sekarang torsinya belum diketahui. Tinggal kita masukkan rumus umum ya. Terus kita rubah. Nah, yang ditanyakan adalah T-nya ya. Nah, T-nya tinggal kita masukkan luas penampang dikalikan dengan tegangan izin, kemudian dibagi dengan 16. Tapi untuk luas penampangnya adalah 30 mili, terus dikalikan 80 ampere. 80 ampere tidak kita konversikan, kemudian dibagi dengan 16 sama dengan 424,1115 Nm. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan torsi, momen lentur, dan aplikasinya di bangunan ya. Ini jadi masih bayang-bayang kira-kira apa sih mekanika bahan itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom, kita diskusikan di Google Classroom ataupun di YouTube yang video ini yang akan saya share di YouTube ya. Oke, kalau itu cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir dan mengikuti kuliah ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk kuliahnya. Oke. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.